nggak sih tesis bahwa intervensi atau cawe-cawe Jokowi dalam pemberantasan korupsi terutama ke KPK sudah terjadi sejak lama? Ini di luar bayangan saya, tiba-tiba Pak Agus curhat langsung. Kemarin gua dimarahin. Kenapa Pak gitu? Iya, aku nggak boleh ini kasusnya Setnov. Oke. Kenapa itu gitu? Nah, setelah kita coba belusukan lagi nih, ternyata pertemuan antara Jokowi dengan Pak Agus yang membahas konten itu ternyata nggak cuma sekali dua kali, beberapa kali. Berapa kali ya? Cerita seputar itu Sudah terjadi sebelumnya. melapis pembuktiannya cukup banyak gitu. Nggak hanya datang dari testimoni kesaksian seorang Pak Agus mata. Kalau lo mau tanya pimpinan yang lain itu satu suara pasti. Dalam beberapa pertemuan. Malah marah. Menanggapi ucapan ex-ketua KPK Agus Raharjo, Presiden Joko Widodo mempertanyakan untuk apa kasus Setia Novanto yang terlibat EKTP diramaikan kembali. Presiden meminta publik melihat bahwa proses hukum terhadap Setia Novanto terus berjalan dengan dihukum penjara 15 tahun. Pak Setia Novanto juga sudah dihukum, divonis, dihukum berat 15 tahun. Ya, terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa? Ya, itu aja. Pertemuan itu ada Pak? Tapi pertemuan itu ada ya Pak ya? Pertemuan Pak Presiden, Pak Agus. Saya sehari itu berapa puluh pertemuan. Saya suruh cek di Seknek. Nggak ada. Agenda yang di Seknek nggak ada. Jadi tolong dicek lagi aja. Kasus korupsi IKTP yang menjerat ex-ketua DPR RI Setia Novanto pada 2017 lalu kembali jadi perbincangan. Ketua KPK periode 2015-2019, Agus Raharjo, angkat bicara soal peristiwa di balik kasus tersebut. Wah, ada apa ya sebenarnya di balik kasus ini? Agus bilang saat kasus itu masih bergulir, ia mengaku pernah diminta Presiden Jokowi buat menghentikan kasus tersebut. Menurut pengakuannya, waktu itu Agus dipanggil sendirian oleh Presiden. Agus pun menjelaskan situasinya saat ia menemui Jokowi. Ketika memasuki ruang pertemuan, Agus mendapati Jokowi sudah marah. Awalnya, dirinya tak mengerti alasan yang membuat kepala negara itu marah. Baru kemudian setelah duduk dan mencerna keadaan, Agus pun paham soal permintaan Jokowi yang ingin supaya penyelidikan kasus IKTP dihentikan. Mendengar permintaan itu, Agus menolaknya. Karena surat perintah dimulainya penyidikan kasus IKTP dengan tersangka Setia Novanto sudah terbit 3 minggu sebelumnya. Sementara saat itu dalam aturan hukum di KPK, tak ada mekanisme surat perintah penghentian penyidikan. Adapun Setia Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi IKTP oleh KPK pada 17 Juli 2017. Novanto disebut ikut meluluskan dan mengatur besaran anggaran proyek IKTP yang nilainya mencapai 5,9 triliun rupiah. Dia awalnya telah memenangkan gugatan pra-peradilan ke PN Jakarta Selatan. Hingga penetapannya sebagai tersangka oleh KPK dianggap tidak sah. Namun tak berhenti di situ saja. Pada 31 Oktober 2017, KPK kembali menetapkan Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi IKTP untuk kedua kalinya. Lalu, KPK resmi mengeluarkan surat penahanan terhadap Novanto pada 17 November 2017. Atas penetapan tersangka dan penahanan ini, Novanto sempat mengajukan surat perlindungan kepada Presiden Jokowi. Tapi sebelum itu secara terpisah, Jokowi meminta Novanto buat mengikuti proses hukum yang berjalan di KPK. Jokowi juga menyebut bahwa proses hukum di Indonesia berasaskan keadilan. Akhirnya, kasus korupsi IKTP itu pun terus bergulir hingga Setia Novanto divonis 15 tahun penjara pada 2018 lalu.
Pak Agus, waktu itu Bapak kan juga ketua KPK, ya. Dan sekarang pimpinan KPK itu dianggap sebagai mereka yang penuh kontroversi, justru dan dijadikan sebagai alat politik kekuasaan. Waktu zaman Pak Agus gimana? Waktu zaman saya, dia mencoba mau dijadikan alat kekuasaan, tapi karena waktu itu masih independen, masih tidak di bawah presiden, kita masih bisa menyangkal atau bisa tidak mengikuti apa yang diinginkan oleh presiden. Oh, jadi waktu itu Pak Agus sendiri bisa merasakan KPK itu mau dijadikan sebagai alat kekuasaan? Mohon maaf, ini perlu saya ungkapkan karena semuanya harus jelas, dan saya pikir baru sekali ini saya mengungkapkannya di media yang kemudian ditonton orang banyak. Bicara pada beberapa teman sudah, tapi kepada media seperti ini belum. Mohon maaf, kenapa saya kemudian tadi di depan juga menyoroti tone of the top, keinginan Pak Jokowi itu kemudian perlu juga menjadi perhatian kita. Saya terus terang pada waktu kasus IKTP, saya dipanggil sendirian oleh presiden. Presiden pada waktu ditemani oleh Pak Pratikno. Jadi saya heran, biasanya manggil itu berlima, ini kok sendirian. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan, tapi lewat masjid kecil itu. Jadi dijemput dari sana. Nah itu di sana begitu saya masuk, presiden udah marah. Presiden udah marah, menginginkan karena baru saya masuk itu, dia sudah teriak hentikan. Kan saya heran, hentikan, yang dihentikan apanya gitu kan. Setelah saya duduk, ternyata saya baru tahu kalau yang suruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov, Ketua DPR waktu itu. Ya, ketua DPR pada waktu itu mempunyai kasus IKTP supaya tidak diteruskan. Nah, sprindik itu kan sudah saya keluarin 3 minggu yang lalu dari presiden bicara itu. Sprindik itu tidak mungkin, karena KPK tidak punya SP3, tidak mungkin saya berhentikan, saya batalkan. Ya. Kemudian karena tugas di KPK itu seperti itu, makanya ya kemudian tidak saya perhatikan, saya jalan terus. Tapi akhirnya kan dilakukan revisi undang-undang, nanti kan intinya revisi undang-undang itu kan SP3 menjadi ada, kemudian di bawah presiden, karena apa pada waktu itu mungkin presiden merasa bahwa ini ketua KPK diperintah presiden kok nggak mau, apa mungkin begitu, kemudian itu gelagat awalnya ya? Iya, nah, jadi jadinya kan revisi undang-undang KPK itu, dan sebelum revisi undang-undang KPK itu Anda kemudian juga perlu pahami, buzzer itu kemudian kan bukan main kan. KPK sarang Taliban, KPK. Jadi sehingga civil society pada waktu itu yang membela revisi undang-undang KPK itu sangat-sangat sedikit. Teman-teman saya seperti Pak Imam Prasojo itu nggak datang tuh kalau waktu itu, karena tidak sebanyak waktu membela cicak buaya. Pada waktu cicak buaya, karena merasa ini KPK sudah seperti Taliban, seolah-olah omongannya buzzer itu betul gitu. Jadi revisi undang-undang KPK kemudian terjadi. Anda kemudian melihat di periode kedua ini kan yang namanya corruption perception index itu kan turun terus-menerus.